Gerak, ke depan gerak. Tegak gerak. Depan masuk. Masuk. Siap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi ya, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Semangat. Sebelum ibu lanjut materi hari ini, coba lihat dulu ada sampah di belakang, di depan, ya di mana-mana. Ada? Berarti belajar hari ini apa? Materi belajar apa hari ini kita? Enggak, buku apa matematika? Ya. Tolong keluarkan dulu matematikanya dan juga alat tulisnya semua yang ada dalam tas. Sebelum ibu ngasih materi hari ini, ibu akan mengecek dulu pelajaran kalian ya. Arkan, Afni, Al-Maura, Cahaya, Habibullah, Khairatun, Maktunis, Farhan, Nasita, Mainir, Miftahul Jannah, Mulia Akmal, Rajib,
Siti Nasyura Hadir. Sylvia Hadir. Syifa Hadir. Nairatun Hadir. ya. Berarti Mang Tulis sakit ya? Ya. Semoga kawan kita yang sakit cepat sembuh ya, dan bisa belajar lagi seperti biasanya. Oke, masih ingatkah materi yang minggu kemarin apa? Apa? Unsur-unsur adabah. Unsur-unsur adabah ada apa aja? Oke, apa itu variabel? Ada yang tahu? Lambang yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Biasanya menggunakan huruf kecil seperti A, B, C, atau S. Betul ya. Betul. Apa lagi? Konstanta. Enggak, apa lagi? Konstanta kan? Ada yang tahu apa itu konstanta? Coba. Konstanta adalah sebuah aljabar yang berupa bilangan dan tidak ada variabelnya. Betul sekali. Tepuk tangan. Apa lagi sayang? Apa tuh Aka? Faktor konstanta dari tubuh pada bilangan aljabar tertentu. Oke. Nah, sekarang kalian bayangkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya kalian di sini membuat kue. Variabel itu sendiri adalah bahan-bahan yang kalian gunakan dalam membuat kue. Misalnya apa? Tepung. Tepung itu variabel. Tepung itu bisa berubah-ubah tergantung ukuran kue yang kalian buat ya. Berarti variabel itu sendiri merupakan sesuatu yang bisa berubah-ubah nilainya. Kemudian apa? Konstanta ya. Konstanta. Bayangkan kalian membuat kue tadi ya. Konstanta sendiri adalah misalnya kalian nilai sesuatu yang sudah tepat. Misalnya di sini kalian membutuhkan 1 sendok teh gula atau 1 sendok garam ya. Jumlah garam atau gula di sini itu sudah tepat nilainya. Berarti konstanta itu sesuatu yang tidak bisa berubah nilainya, berarti sudah tepat ya. Itu disebut dengan konstanta. Terus apa lagi tadi? Koefisien. Koefisien di sini adalah misalnya kalian membutuhkan di sini 2 cangkir tepung ya. Jumlah atau angka 2 di sini menunjukkan koefisien. Koefisien itu sendiri adalah jumlah bahan-bahan kue yang kalian butuhkan ya. Itu disebut dengan koefisien. Mengerti kira-kira? Mengerti. Nah, kaitannya dengan P5 apa di sini? Apa itu P5? Apa? Apa tadi P5? Belajar Pancasila. Apa tadi bentar ya? Oke. Hubungannya dengan P5 di sini, P5 di sini proyek belajar profil Pancasila ya. Berarti misalnya Ibu ada di sini ada bergotong royong, ada kerjasama, ada benar kritis ya, ada mengambil kesimpulan. Berarti nanti kalian menyimpulkan latihan edukasi, misalnya tentang menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi nanti kalian kerjasama, bergotong royong, saling membantu, saling berdiskusi, bernalar kritis, saling berpikir logis ya, menyimpulkan dan menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk menguatkan lagi, mari kita mendengarkan speaking P5 ya. Tolong berdiri semua ya.
Hah? Misalkan contoh yang gampang apa? Buat kue tadi. Misalkan di sini kan ibu mempunyai dua spidol ya. Spidol tadi ibu membeli 2 spidol sebelum ke sekolah ya. Tiba-tiba di kantor tadi ibu Mariati membelikan ibu 4 spidol. Ini variabelnya sama ya. Berarti sukunya sejenis kan? Berarti 2 spidol tadi ibu beli tambah 4 spidol ibu Mariati beli. Berarti berarti jadinya berapa? 6 spidol ya. Berarti bisa dijumlahkan terus kan? Karena kenapa? Karena sukunya sejenis kan? Ngerti ya? Kira-kira ya? Oke. Nah, sekarang ibu mau tanya kalau ngerti ya. Apa yang dimaksud dengan suku sejenis dalam aljabar? Berikan contohnya. Coba ada tahu? Ya, Bu. Suku sejenis adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Contohnya, 3x dan 5x adalah suku sejenis karena keduanya memiliki variabel x dengan pangkat 1. Ya, oke. Tepuk tangan dulu buat Mas Suku. Berarti apa yang suku sejenis? Suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama ya. Misalnya 3x dan 5x kan x-nya sama kan? Oke, apa lagi? Bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangi suku-suku sejenis? Ada yang tahu? Ada? Kelompok 2? Coba dulu Nasita. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan suku sejenis, cukup jumlahkan atau kurangkan koefisiennya, sedangkan variabel dan pangkatnya tetap. Contoh, 3x tambah 5x sama dengan 8x. Berarti apa tadi? Contohnya? 3x tambah 5x sama dengan 8x. Oke, tepuk tangan dulu Kak. 3x tambah 5x sama dengan 8x. Kan sejenis ya? Berarti 3 x-nya masih ya? Masih tetap ya? Oke, kemudian apa lagi di sini? Apa perbedaan antara koefisien variabel dalam aljabar? Kalian tahu? Siapa? Oke, Laura, apa itu sayang? Koefisien adalah angka yang mengalihkan variabel, sedangkan variabel adalah simbol yang mewakili suatu nilai yang dapat berubah-ubah. Contoh dalam 3x, 3 adalah koefisien dan x adalah variabel. Jelas ya? Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, di sini ada pertanyaan? Enggak ya? Gampang ya? Oke. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Pengertian penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar adalah operasi hitung Yang dilakukan pada suku yang sejenis. penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar adalah operasi hitung yang dilakukan pada suku-suku sejenis seperti tadi ya. Misalnya 3x kurang 2x sama dengan kan sukunya sejenis kan? Bisa dikurangkan terus kan? Berarti itulah pengertian dari penjumlahan dan pengurangan aljabar ya. Kemudian apa lagi di sini? Suku-suku sejenis itu apa? Suku yang memiliki variabel dan nilai yang sama. Misalnya kayak tadi 6x tambah 2x. Kan di situ kan ada pangkatnya, misalnya 6x pangkat 1 tambah 2x pangkat 1 ada pangkatnya x-nya ya. Jadi kan sama, x-nya sama variabelnya kan bisa jumlahkan terus 6x tambah 2x sama dengan 8x ya. Terus apa lagi sayang? Untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan dapat kita jumlahkan atau kurangkan koefisiennya kalau suku-sukunya sejenis ya, seperti yang dijelaskan tadi ya. Nah, sekarang untuk lebih jelas kalian lihat apa namanya karton yang sudah ditulis sini ya. Tuliskan penjumlahan pengurangan bentuk aljabar. 6p tambah 4q kurang 3p. Di sini 6p sama 3p itu sejenis enggak ya? Sejenis. Ya. Kalau sejenis berarti 6p bisa kita kurangkan terus ya. 6p kurang 3p tambah 4q sama dengan
menjual ayamnya itu 2A, 3 bebek dan 1 kambing. Kemudian dia membeli lagi 2 kambing, 3 ayam dan 5 bebek. Berapakah jumlah ternak Pak Tani sekarang? Berapa? Kira-kira? Tadi kami apa dimisalkan? Kambing X, ayam Y, bawa bebek Z. Oke, kita buat ke model matematika ya. Pak Tani memelihara berapa kambing? 5. Berarti lambangnya apa? X. Kemudian berapa ayam? 10. Iya ya? Kemudian apa lagi? Bebeknya berapa? 7. Z ya? Kemudian Pak Tani tadi menjual kembali ya, menjual lagi ayamnya berapa ayam? 2. Kemudian berapa bebek? 3. Kurang 3 set. Habis itu apa lagi? Kambing 1 ya? Kurang 1 kambing. Kemudian Pak Tani tadi membeli lagi berapa ekor kambing? 2. Habis itu apa lagi? Iya ya, 3 ya. Tambah 5 bebek. Kemudian kita kelompokkan dulu yang sejenis X sama X, variabel Y. Kita kelompokkan dulu yang sejenis. 5X kurang 1X 4X tambah 2X 6X. Kita tulis ya. Ini udah kita kelompokkan sejenis ya. Kemudian apa lagi? Y ya. 10Y kurang 2Y 8Y tambah 3Y 11Y. Kemudian yang enggak ya, yang bebek ya. Kita kelompokkan yang sejenis 7Z kurang 3Z 4Z tambah 5 9Z ya. Jadi jumlah ternak Pak Tani ada 6 kambing, 11 ayam dan 9 bebek. Bisa dimengerti kira-kira? Bisa. Oke. Untuk lebih mantapnya lagi kita lihat video berikut ini ya. Selamat datang kembali di channel Ibu Mutiara Justia. Pada video kali ini kita masih menghadapi aljabar, yaitu dengan sumber penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ini materi kelas 7 semester 1. Diharapkan setelah menonton video ini kalian mampu memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, menyelesaikan masalah berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Untuk materi ini kita pahami ilustrasi berikut. Siti dan Tika berbelanja dengan masakan ke sekolah. Siti dan Tika membeli beberapa udang, daging dan ikan. Sekarang kita bantu Siti dan Tika untuk menjumlahkan bahan masakan mereka masing-masing. Tentu kita hanya bisa menjumlahkan kalau jenisnya sama, udang dengan udang, daging dengan daging, ikan dengan ikan. Siti membeli 5 udang, 4 daging dan 3 ikan. Sedangkan kita membeli 2 udang, 3 daging dan 3 ikan. Gampang ya? Kita tinggal menjumlahkan bahan masakan yang sejenis. Sekarang pertanyaan berikutnya, berapa total bahan belanjaan Siti dan Tika seluruhnya? Otomatis kita tinggal menjumlahkan bahan masakan Siti dan Tika yang sejenis. 5 udang dengan 2 udang sama dengan 7 udang. Kemudian 4 daging ditambah 3 daging, ini sama dengan 2 daging. Dan terakhir 3 ikan ditambah 3 ikan sama dengan 6 ikan. Nah, setelah kita melihat ilustrasi di atas, dapat kita sebutkan kalau penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dapat dilakukan dengan mengelompokkan suku sejenis.
ikan, udang dengan udang, atau daging. Dan perlu diingat, suku-suku jenis maksudnya suku yang memiliki variabel yang sama atau suku yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama. Sekarang kita lihat ke contoh. 2A ditambah 3A sama dengan, karena variabel sudah sama, kita tinggal menjumlahkan koefisiennya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5A. Soal kedua, 7x kuadrat dikurang 3x. Kalau variabelnya sama-sama ada x, tapi ini tidak suku sejenis karena yang satu ada x kuadrat, yang satu lagi tidak. Berarti operasi pengurangan berikut tidak bisa diselesaikan atau ini sudah hasil akhir. Soal ketiga, 4p ditambah 2q dikurang p. Di sini ada dua variabel p dan q. Maka pertama kita kelompokkan yang sejenis. 4p dikurang p sama dengan 3p. 2q karena tidak ada pasangan, kita tulis kembali. Jadi hasilnya 3p tambah 2q. Soal keempat, min 3a ditambah 2b ditambah 7a kurang 5b. Jadi ada dua variabel a dan b. Tinggal kita kelompokkan. Min a dengan a, b dengan b. Min 3a ditambah 7a. Ingat, ini operasi penyebaran penekanan bilang bulan. Tanda di depan angka itu punya angka tersebut. Min 3a ditambah 7a sama dengan 4a. Atau hutang 3 punya uang 7, otomatis kan kita punya uang 4. Kemudian 2b dikurang 5b. Punya uang 2, punya hutang 5, berarti kita punya hutang 3. Hasilnya 4a dikurang 3b. Sebagai apa? Contoh soal berikut. Ya, dalam kurung 7a ditambah 4b ditambah dalam kurung 8a kurang 6b. Kalau ada tanda kurung, kita harus buka tanda kurung terlebih dahulu. Karena dihubungkan oleh tanda plus, berarti tanda kurung tinggal kita buka saja. 7a ditambah 4b ditambah 8a dikurang 6b. Tinggal kita tentukan yang sejenis. 7a ditambah 8a sama dengan 13a. Kemudian 4b dikurang 6b. Ingat, tanda plus atau minus itu pilih angka setelahnya. Tapi 4b dikurang 6b sama dengan min 2. Hasilnya 15a dikurang 2b. Soal berikutnya, dalam kurung 7a ditambah 4b dikurang dalam kurung 8a kurang 9b. Karena dihubungkan oleh tanda minus, berarti minus harus kita kalikan ke dalam kurung setelahnya. Min dikali 8a, min 8a. Min dikali min, nya plus, jadi min dikali min 6b hasilnya plus 6b. Kemudian kita kelompokkan 7a dikurang 8a, hasilnya min a. Kemudian 4b ditambah 6b hasilnya 10b. Jadi hasilnya min a ditambah 10b. Soal berikutnya, ini penjumlahan 3 suku. Dalam kurung 16a ditambah 2b tambah 4c ditambah 5a kurang 9b tambah 2c. Karena tanda tambah, kurung tinggal kita buka. 16a tambah 2b tambah 4c tambah 5a kurang 9b tambah 2c. Dan kita kelompokkan. 16a tambah 5 21, kemudian 2b dikurang 9b. 2 dikurang 9 sama dengan min 7.
hasilnya 6C. Bagaimana? Sudah paham? Mana? Ngerti? Paham? Silahkan dikerjakan dengan berikutnya. Mana udah jelas? Jelas. Pertanyaan? Oke, itu lebih semangat lagi kita. SBQ dulu ya. Biar lebih semangat. Tolong berdiri semua saya. Oke. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, semangat. Tadi kamu udah lihat videonya kan? Sudah dijelaskan kan? Nah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok, ya. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan cara kalian mengisi nanti LKPD ya. Di sini Ibu akan menjelaskan, Ibu akan mengatur 3 penilaian. Ada sikap, ada keterampilan, ada penilaian pengetahuan. Sikap di sini yaitu tanggung jawab kalian, kekompakan dalam membuat tugas LKPD ya. Kemudian apa keterampilan? Keterampilan di sini aktif kalian, kreatif, dan tepat waktu ya. Waktu mengumpulkan. Dan juga apa lagi? Satu lagi pengetahuan ya. Oke. Di sini Ibu akan membagikan. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu poin-poinnya dulu ya. Poin-poin dalam Ibu mengambil nilai di LKPD nanti. Di sini kan ada 5 soal, ya kan? Satu soal Ibu ambil nilainya 20. Berarti kalau betul semua 100 ya nilainya ya. Nanti Ibu akan menilai kalian, kekompakan kalian, kerjasama kalian, apalagi saling aktif ya, dan juga pada saat berdiskusi apakah ada kerjasama di situ. Kemudian soalnya kalian kerjakan di kantor, nanti lagi Bu bagi ya. Sebelum kalian mengerjakan di kantor, di kantor, sebaiknya kalian mengerjakan di kertas lain dulu, di kertas kertas coret dulu biar nggak salah nanti pas kalian mengerjakan di kantor ya. Oke, dulu kelompoknya kan sudah dibagi kemarin kan? Terus sekarang sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan.
Tulis nama kelompok. Oke, waktunya 20 menit ya. 20 menit waktunya. Tolong kerjasamanya, kekompakannya. Ibu menilai semua. Aktifan, aktif, kreatif, kompak, kerjasama.
Mana ada yang kurang paham soalnya? Enggak. Paham semua ya? Iya. Alhamdulillah. Semoga betul semua. Amin. Mana kelompok dua? Mana kira-kira bisa? Mana ada kendala?
Ibu menilai ya kekompakan keterampilan kalian apa namanya aktif. Ada jawab? Lancar, susah. Kenapa nggak di foto kayak
Waktunya tidak lama lagi ya. Mana? Udah, ya, belum? Tinggal 3 saja. Oke.
mempresentasikan hasil berdasarkan yang Oke, saya waktunya 5 menit lagi ya.
menghias. Oke, waktunya sudah habis ya. Hanya kita presentasi hasil kerja kelompok kalian. Sudah. Sudah siap semua? Tolong tempelkan hasil kerja kalian. Sudah? Kumpul. Kumpul. Kalian tempel itu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di sini ya. 7 kalau enggak. Jangan itu. Apa lagi udah lagi? Masih dua, itu lagi. Tolong didengar kelompok 1 kalian. Assalamualaikum warahmatullahi
hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Siti Nasya Pandaya dan anggota saya Almora, Sylvia, Emil, Abman. Andi pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Dia membeli 3 kilogram wortel dan 2 kilogram kubis. Budi juga pergi ke pasar dan membeli 2 kilogram wortel dan 4 kilogram kubis. Berapakah total berat sayuran yang dibeli Andi dan Budi? Soal 1. Tentukan total berat wortel yang dibeli Andi dan Budi. 2. Tentukan total berat kubis yang dibeli Andi dan Budi. 3. Hitung total berat sayuran yang dibeli Andi dan Budi. Jawabannya 1. Total berat wortel 3x tambah 2x sama dengan 5x kilogram. 2. Total berat kubis 2y tambah 4y sama dengan 6y kilogram. 3. Total berat sayuran 5x tambah 6y kilogram. Soal nomor 2. Ia naik sepeda dari rumah ke sekolah. Jarak dari rumah ia ke sekolah adalah 5 meter. Setelah oke, bisa tuh. Ada pertanyaan? Ya. Belum ya? Oh, ada pertanyaan? Ada? Coba kelompok. ada Ah. berapakah berat wortel dan kubis yang dibeli Andi? Berat wortel dan kubis yang dibeli Andi adalah 3x wortel dan 2y kubis. Apakah jawabannya diterima? Itulah jawabannya ya. Tepuk tangan dulu. Lanjut soal nomor 2. Ia naik sepeda dari rumah ke sekolah. Jarak dari rumah ia ke sekolah adalah 5 meter. Setelah bersekolah, ia pergi ke rumah teman yang jaraknya 3b meter dari ke sekolah. Berapakah total jarak yang ditempuh ia dari rumah ke sekolah dan kembali ke rumah teman? Soal. Hitung jarak yang ditempuh ia dari rumah ke sekolah. 2. Hitung jarak yang ditempuh ia dari sekolah ke rumah teman. 3. Hitung total jarak yang ditempuh ia. Jawaban. 1. Jarak dari rumah ke sekolah 5 meter. 2. Jarak dari sekolah ke rumah teman 3b meter. 3. Total jarak yang ditempuh 5a tambah 3b meter. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Jelas ya? Yes. Tepuk tangan dulu. Udah cukup ya? Oke. Sekian dari kelompok kami. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Konstantan, ketua kelompok mewakili kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Wasita dari kelompok saya. Dara Tunisa, Arjana, Airatul Nafis, Muhammad Farhan, dan Irfani. Dia naik sepeda dari rumah ke sekolah. Jarak dari rumah dia ke sekolah adalah 5 meter. Setelah sekolah,
Ia pergi ke rumah teman yang jaraknya 3 meter dari sekolah. Berapakah total jarak yang ditempuh ia dari rumah ke sekolah dan kembali ke rumah teman? Soal 1. Hitung jarak yang ditempuh ia dari rumah ke sekolah. 2. Hitung jarak yang ditempuh ia dari sekolah ke rumah teman. 3. Hitung total jarak yang ditempuh ia. Jarak dari rumah ke sekolah 5A meter. Jarak dari sekolah ke rumah teman 3B meter. Total jarak yang ditempuh 5A tambah 3B meter. Nah, ada pertanyaan kira-kira? Tahu. Dari siapa kelompok? 3. Ia dari rumah ke sekolah perjalanannya menggunakan apa? Dan berapa jarak yang ditempuh dia dari rumah ke sekolah? Ia dari rumah ke sekolah perjalanannya menggunakan sepeda. Jarak yang ditempuh ia dari rumah ke sekolah 5A meter. Saya terima? 5. Udah. Udah ada semua ya? Ya. Tepuk tangan semua. Sekian presentasi kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, kelompok selanjutnya kelompok Profesor. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok koefisien ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya sebagai ketua kelompok mewakilinya perkenalkan nama saya Arfan dan anggota saya Naibullah, Cahaya Syifa. Dina merencanakan pesta ulang tahunnya. Dia memesan 4 kali 4X kotak pizza dan 3Y botol jus. Temannya Dina juga membawa 2X kotak pizza dan 5Y botol jus. Berapakah total jumlah pizza dan jus yang ada di pesta? 1. Tentukan total jumlah pizza yang ada di pesta. 2. Tentukan total jumlah jus yang ada di pesta. 3. Hitung total jumlah pizza dan jus yang ada di pesta. Dapat 1. Total jumlah pizza 4X tambah 2X sama dengan 6Y kotak. 2. Total jumlah jus 3Y tambah 5Y sama dengan 8Y botol. 3. Total jumlah pizza dan jus 6X tambah 8Y. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Kelompok 1 ya? Berapa kotak pizza dan botol jus yang dipesan Dina waktu pesta ulang tahunnya? Dina memesan 4 kotak pizza dan 3Y botol jus. Bisa? Bisa. Oke, tepuk tangan dulu. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu kelompok 3 ya. Oke, kalian udah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Sangat bagus ya. Tapi di sini Ibu tadi kan udah menilai ya, udah Ibu ceritakan bahwa Ibu akan menilai 3 penilaian. Ya. Ada sikap, apa lagi? Sikap, keterampilan dan pengetahuan. Di mana sikap ini adalah kerjasama, tanggung jawab ya, keterampilan aktif, kreatif dan juga tepat waktu ya. Oke. Karena tadi Ibu udah menilai ya, maka yang mendapatkan nilai 100 pada hari ini yaitu kelompok 1. Mendapatkan nilai 100. Terus karena tadi ada juga kendala mungkin kurang kompak sedikit ya, kelompok 2 ya. Berarti
80. Dan juga kelompok 3 nilainya 80 ya, karena ada yang tidak ada keaktifan kalian, kurang kompak juga tadi Ibu lihat ya. Kira-kira puas nggak hari ini? Puas ya? Masih semangat ya? Oke. Sebelumnya kita mengambil kesimpulan pelajaran hari ini apa? Kalian tahu? Saya Bu. Kelompok berapa? Kelompok 1. Setiap penjumlahan dan pengurangan bisa kita jumlahkan dan dikurangkan ketika sukunya sejenis dan sama. Kemudian penjumlahan dan pengurangan koefisiennya sama dan sejenis. Oke, tepuk tangan dulu. Kesimpulannya apa? Setiap penjumlahan dan pengurangan bisa kita lakukan apabila sukunya sejenis ya, dan koefisiennya sama sejenis ya. Berarti bisa kita kurang atau kita jumlahkan. Oke, Ibu mau tanya materi tadi ya, apakah kalian di sini sangat senang, ada kendala, sangat sulit waktu belajar materi penjumlahan dan pengurangan untuk aljabar? Apakah sangat bahagia? Nanti kalian tulis di kertas itu lagi ya. Boleh kalian tulis di kertas lain tuh boleh? Di kertas apa aja itu ya? Apa namanya? Kalian buat stiker mau apa senang, apa gembira, apa sedih, dan juga perasaan kalian, ya? Bentar ya. Kopi aja ya. Kalian tuliskan perasaan kalian saat belajar sama ibu hari ini. Materi penjumlahan dan pengurangan ada. Apakah ada kendala di situ, sulit, bahagia? Boleh kalian buat stiker juga ya. Perasaan kalian senang, kabarnya senyum. Yang sudah boleh tempel di karton kalian tadi, ya, di karton kelompok kalian tadi. Yang belum kerjakan terus.
Oke, udah semua? Belum? Oke, yang kelompok 1 tolong Najwa maju ke depan, tolong baca. Muara kiri kelompoknya. Gimana kalau satu? Coba baca apa? Enggak, semua. Ya kamu. Dari kelompok 1 ya. Ya, jadi informasi kelompok 1 hari ini sangat senang dan gembira. Saya sangat senang karena bisa tahu apa itu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini. Kembali lihatnya. Lagi. Saya sangat senang karena bisa tahu apa itu aljabar. Saya hari ini sangat senang dan bahagia karena mendapatkan nilai 100. Udah. Udah semua? Ya. Tepuk tangan dulu. Kelompok 2. Tolong Mas Sita. Menyenangkan, senang, bahagia, gembira tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Saya senang belajar hari ini karena saya bisa mengetahui tentang materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Menyenangkan, senang, dan gembira karena dapat mengetahui penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Menyenangkan dan gembira. Saya senang, menyenangkan, dan gembira dan tidak ada kendala. Tidak ada kendala ya. Oke, tepuk tangan. Kelompok 1 tolong di depan. Kelompok 3. Saya senang sekali. Saya bahagia bisa belajar pengurangan dan penjumlahan aljabar. Saya sangat senang bisa belajar pengurangan dan penjumlahan aljabar. Saya sangat senang dan bahagia karena belajar sangat seru. Saya sangat senang karena bisa mengetahui tentang aljabar. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Berarti ini kalian sudah membaca terasa senang gembira ya. Ya. Berarti kalian memahami ya materi hari ini tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, untuk materi berikutnya tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar ya. Kalian ulang-ulang di rumah, ada buku kalian baca-baca nanti tentang pembagian dan perkalian bentuk aljabar untuk minggu depan ya. Oke, untuk hari ini berarti pelajarannya sudah selesai. Bagus sekali ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum itu kita baca doa dulu ya. Tolong ketua kelas pimpin doanya sayang. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Doa dimulai.
ini belajarnya dapat berkah ya? Ya, Bu. Kita dapatkan. Oke. Sebelum kalian meninggalkan ruangan ini, tolong ya kursi, meja dirapikan seperti yang tadi ya. Ada sampah di bawah, ada terserang, tolong dikutip. Buku tulis dimasukkan ke tas. Alat tulis semua. Oke. Hari ini berarti sudah selesai ya pelajarannya tentang penjumlahan dan pengurangan jumlah. Alhamdulillah ya. Itu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.